Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raksa Indah Ahmad dengan NIM G1411725. Izinkan saya mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Mahasiswa Tingkat Sarjana di Institut Pertanian Bogor menggunakan metode CATE. Di bawah Komisi Bimbingan Ibu Akbar Rizky MSI dan Bapak Insinyur Muhammad Maskur MS. Pokok bahasan presentasi ini adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, dan daftar pustaka. Pada diri sendiri, apa sih indikator kualitas pendidikan perguruan tinggi di Indonesia? Ataupun upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan perguruan tinggi di Indonesia? Beranjak dari hal tersebut, Dikti, Direktoral Jenderal Perguruan Tinggi menciptakan IKU. IKU merupakan indikator kerja utama perguruan tinggi negeri. Harapannya dengan adanya IKU, setiap perguruan tinggi di Indonesia mempunyai acuan yang jelas dalam meningkatkan kualitas pendidikannya. Selain itu, terdapat juga program Kampus Merdeka dari Kemendikbud. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi setiap mahasiswa untuk belajar di luar bidang studinya selama 3 semester. Dengan harapan, setiap mahasiswa yang mengikuti Kampus Merdeka ini mempunyai skill dan soft skill dan hard skill yang lebih tinggi daripada yang tidak mengikuti. Kedua hal tersebut diharapkan menjadi faktor makro untuk peningkatan kualitas pendidikan di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Tetapi, setiap perguruan tinggi di Indonesia juga diharapkan mampu mempunyai strategi spesifik dalam meningkatkan kualitas pendidikannya. Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi di Indonesia berlomba-lomba dalam mencapai hal tersebut, tidak terkecuali IPB atau Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Hal ini dibuktikan pada tahun 2019 IPB meraih peringkat ketiga dari pemeringkatan Dikti. Dan tahun 2020 IPB meraih peringkat pertama dari klasterisasi Kemendikbud. Klasterisasi Kemendikbud ini dianggap menjadi acuan yang baik dalam upaya meningkatkan ataupun mempertahankan kualitas pendidikan IPB. Oleh karena itu, meningkatkan ataupun mempertahankan indikator-indikator, nilai-nilai indikator dalam klasterisasi Kemendikbud merupakan hal yang sangat penting. Dan salah satu indikator yang terdapat dalam klasterisasi Kemendikbud merupakan indikator output yang meliputi kinerja kemahasiswaan dan dipengaruhi student achievement. Sehingga penelitian ini akan berfokus pada perubahan student achievement atau prestasi mahasiswa. Ketahui apa-apa saja yang mempengaruhi student achievement ini atau prestasi mahasiswa merupakan hal yang sangat penting. Hal tersebut bisa diketahui melalui klasifikasi. Menurut Pertiwi, salah satu dari metode klasifikasi yang baik dan sering digunakan adalah metode Chi-square Automatic Intrusion Detection atau CATE. Metode CATE bersifat statistik non-parametrik yang berarti tidak menggunakan pembunuhan asumsi. CATE juga dianggap sebagai salah satu klasifikasi non-parametrik yang paling efektif dan paling sering digunakan. Hal ini diutarakan oleh DSPRS tahun 2020. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini merupakan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi lomba maupun non-lomba mahasiswa dengan batasan populasi mahasiswa serata satu Institut Pertanian Bogor. Dengan tinjauan pustaka, menurut Rokah dan Maimon tahun 2008, metode Chi-square Automatic Intrusion Detection atau CATE merupakan suatu metode statistik menggunakan statistik Q-kuadrat dalam pengoperasiannya. Dengan flowchart dari CATE, langkah pertama, data yang ada diproses, dipraproses, dan dieksplorasi. Langkah selanjutnya, buatlah tabulasi silang antar variabel dependen atau perubahan respon dan masing-masing variabel independen atau perubahan penjelas. Setelah itu, buatlah subtabel di mana dengan ukuran 2 kali K di mana K merupakan banyaknya kategori perubahan respon. Subtabel-subtabel tersebut akan diuji signifikan dengan cara dihitung S kuadrat hitungnya atau Q kuadrat, uji Q kuadrat dengan rumus seperti di screen. Setelah itu diuji hipotesis, di mana H0 merupakan perubahan respon dan perubahan penjelas saling bebas dan H1 tidak saling bebas. Bila nilai S kuadrat hitung lebih besar daripada X kuadrat berarti subtabel tersebut signifikan. Lalu cek apakah ada subtabel yang tidak signifikan. Bila ada yang tidak signifikan, maka dilakukan penggabungan secara campuran. Hal ini dilakukan sampai tidak ada lagi subtabel yang tidak signifikan. Langkah selanjutnya merupakan koreksi Berveroni. Koreksi Berveroni dilakukan
bila mana ada subtabel yang mempunyai variabel 3 atau lebih, atau subtabel yang melakukan penggabungan tadi. Subtabel-subtabel tersebut, antar variabelnya akan dicek signifikansinya. Bila ada yang signifikan, akan dilakukan pemisahan biner dan dilanjutkan dengan uji signifikan. Selanjutnya, nilai P dari pemisahan biner tersebut akan dikalikan koreksi Berforoni dan yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Bila ada subtabel yang tidak melakukan penggabungan atau tidak melakukan pemisahan, maka bisa dilanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu pemilihan kepala dari C3. Pemilihan dari kepala dari C3 ini diambil berdasarkan nilai X kuadrat hitung terbesar atau nilai P terkecil. Subset yang mempunyai nilai X kuadrat hitung terbesar atau nilai P terkecil akan menjadi kepala dari C3 tersebut. Selanjutnya akan dipilih pundak dari kepala tersebut. Pundak tersebut dipilih berdasarkan nilai X kuadrat hitung terbesar ataupun nilai P terkecil terhadap kepala tersebut. Selanjutnya akan dipilih sampai kaki. Bila tidak ada subset lagi, maka bisa dilakukan stopping dan dilakukan kesimpulan. Selanjutnya, berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang koreksi Berforoni. Koreksi Berforoni dibedakan menjadi 3 variabel penjelas. Maksudnya 3 tipe variabel penjelas. Tipe pertama nominal, tipe kedua ordinal, tipe ketiga ordinal juga tetapi tidak mempunyai urutan yang jelas atau tidak mengetahui urutan tersebut. Selanjutnya, bila sudah dilakukan cheat atau analisis cheat, dilanjutkan dengan evaluasi model. Evaluasi model dalam penelitian ini ada 2, yaitu bias akurasi dan cross validation. Selanjutnya adalah metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari Direktorat Administrasi dan Pendidikan atau DAP IPB dan Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir atau Ditmawa IPB. Data terdiri dari data prestasi mahasiswa IPB tingkat sarjana 4 tahun terakhir dan data mahasiswa IPB tingkat sarjana. Selanjutnya, berikut merupakan ubah-ubah yang digunakan pada penelitian ini. Ada 1 ubah respon dan 10 ubah penjelas. Berikutnya adalah proses analisis. Tahap pertama, dilakukan pengumpulan data dari Ditmawa dan Ditap. Berikutnya adalah praproses data, di mana pada tahap ini adalah penggabungan data, pelabelan data, dan pemeriksaan data, dan sebagainya data dari Ditmawa dan Ditap. Pada tahap ketiga adalah eksplorasi data. Tahap ini melakukan analisis deduktif terhadap ubah penjelas dan ubah respon, dan mengidentifikasi ubah-ubah penjelas yang memiliki hubungan dengan ubah respon menggunakan uji kebebasan Q kuadrat dengan taraf nyata 0,05. Pada tahap keempat, yaitu data analisis dengan metode CHAID, yaitu mengidentifikasi ubah-ubah yang mempengaruhi prestasi mahasiswa dengan cara klasifikasi menggunakan metode CHAID dengan taraf nyata 0,05. Tahap kelima adalah evaluasi model, di mana pada tahap ini melihat nilai balance akurasinya dan cross validation. Dan pada tahap terakhir, yaitu interpretasi data. Selanjutnya merupakan daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.